Jadi di Jakarta itu kalau mau lockdown dan memaksa orang tetap ditinggal di rumah gitu ya, nggak bisa keluar rumah, ya udah bongkar aja semua rumah-rumah warga itu di depannya gitu, kasih lubang yang begitu besar gitu ya. Jadi efektif tuh, orang terpaksa nggak bisa keluar masuk dengan tenang dan bebas gitu. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua dendam dan kekecewaan kita kepada masa lalu. Pernah nggak dulu kita punya pacar dan kemudian kita diputusin hanya gara-gara keuangan kita belum stabil, ekonomi kita masih buruk-buruknya gitu, dan kemudian karir pekerjaan kita belum jelas apa gitu, sehingga dianggap suram dan kemudian ditinggalkan. Ush. Tapi kemudian beberapa tahun setelahnya, hari ini gitu, kita kemudian terlihat lebih sejahtera, lebih mapan, lebih mewah, rumahnya lebih besar, rumahnya lebih banyak, mobilnya lebih banyak. Sementara mantan kita tuh nggak sejahtera. Rasanya kan kita dendam ingin bertanya kepada dia gitu. Gimana perasaanmu sekarang? Nyesel nggak? Nah, pertanyaan semacam itu tuh sangat ingin saya tanyakan kepada warga Jakarta Selatan hari ini. Gimana rasanya dulu milih Anies Baswedan? Udah sadar belum? Udah sadar belum bahwa itu sebuah kesalahan? Karena kemarin salah seorang warga Jakarta Selatan, juga penonton channel 2045 TV ini, kirim WA ke saya, kondisi video di Jalan Senopati dan Suryo Kebayoran. Sepanjang jalan itu, di depan rumah-rumah warga itu, digali lubang yang cukup dalam dan besar. Sehingga, jangankan kendaraan, orangnya aja gitu, manusianya, itu mau masuk susah. Caranya kan lompat gitu ya, kalau masih muda kayak kita 30 ke bawah itu lompat bisa lah, aman gitu ya. Tapi kalau yang sudah agak berusia 50-60 tahun itu kan nggak bisa gitu. Emang disediakan sih jalan setapak jembatan darurat pakai kayu dan triplek. Tapi kan nggak semua orang bisa lewatin itu gitu. Ada jalannya kan yang udah nggak stabil, nggak lurus begitu ya. Itu kan kalau maksa lewat situ, itu kan jadinya konsekuensinya jatuh. Masuk rumah sakit, nambah lagi pasien rumah sakit kita gara-gara ini gitu. Nggak cuma gara-gara corona jadinya. Nah, saya tuh membayangkan kalau kita punya rumah di sana gitu. Misalkan pagi-pagi kita berangkat, masih nggak ada masalah gitu. Kita pagi-pagi berangkat pakai mobil ke kantor gitu, kemudian malam hari setelah bermacet-macet ria pulang ke rumah dan kemudian tiba-tiba di depan rumah kita ada lubang sebesar itu. Kita kan bingung gitu. Ini rumah kita bukan ini. Kok ada lubang begitu ya. Kan susah gitu. Ya oke lah kalau soal kendaraan itu bisa kita parkirin di tempat di mall atau di kantor kita, kembali ke kantor itu bisa aja gitu. Dan kita kemudian pulang pakai taksi atau taksi online. Tapi kan tetap aja masuknya susah gitu. Masuknya susah dan berisiko sekali. Ini mau masuk rumah sendiri udah kayak uji nyali. Terancam jatuh gitu. Nah, orang yang kirim video ke saya ini, dia itu bingung kata dia. Saya tuh bingung antara ketawa sama marah gitu. Kata dia, saya marah karena sudah 2 bulan kayak gini kondisinya, gak bisa keluar masuk. Tapi juga lucu dan ketawa karena kok bisa ya ada manusia gali lubang di depan rumah manusia gitu. Tapi dia nggak mikirin konsekuensi dari galian lubang itu gitu. Bukankah mereka yang gali lubang ini juga punya rumah gitu ya? Kenapa mereka nggak kebayang sih misalkan rumah mereka di depannya digali lubang sebesar itu? Apa mereka nggak marah atau gimana? Kata dia. Ini kok bisa ada manusia kayak gini ya, kata dia. Dan kemudian rumah-rumah di Jakarta Selatan itu kan besar-besar dan biasanya tuh ada 2 jalur masuk gitu. Entah depan belakang atau kanan dan kiri gitu ya. Kalaupun memang mau dikerjakan, ya satu-satu lah, jangan semuanya. Tapi ini semuanya langsung dipotong semuanya satu jalan tuh. Jadi nggak cuma satu rumah ini, semua rumah tuh sudah di depannya ada lubang yang begitu besar gitu. Ya emang sih tujuan penggalian lubang ini bagus gitu untuk memasukkan kabel yang ada di atas rumah itu ke dalam tanah agar kota kita terlihat lebih cantik, lebih rapi, lebih modern gitu. Bagus, proyeknya bagus. Tapi eksekusinya ini fatal dan salah.
Ya mungkin karena gubernur kita itu baru tahu mungkin apa namanya, mereka kan meyakini bahwa yang bisa dimasukkan ke dalam tanah itu air. Sekarang ternyata kabel juga bisa dimasukkan ke dalam tanah. Tapi kemudian dia nggak mikirin perasaan orang pemilik rumahnya, gitu. Nggak sampai memikirnya ke sana, gitu. Ya itu mengecewakan sekaligus lucu. Entah apakah Anies Baswedan punya mantan di Jakarta Selatan gitu ya. Bisa jadi salah satu rumah yang ada di sana itu mantannya Anies gitu. Karena kecewa, karena marah, punya dendam masa lalu, ya udahlah bongkar aja di sana. Supaya nggak bisa masuk orangnya gitu. Apa gak gitu? Itu usil banget gitu. Sebuah keusilan, sebuah dendam yang tersalurkan tapi legal. Pemprov DKI apa namanya? Ini proyek Pemprov DKI gitu, nggak bisa disalah-salahkan. Enak banget kalau punya mantan di daerah sana, puas pasti ngeledekinya gitu ya. Ayo loh, nyesel kan kamu nggak milih saya dulu gitu ya. Dan tapi di sisi positifnya, mungkin ini adalah ide yang efektif untuk PPKM darurat belakangan ini. Jadi di Jakarta itu kalau mau lockdown dan memaksa orang tetap ditinggal di rumah gitu ya, nggak bisa keluar rumah, ya udah bongkar aja semua rumah-rumah warga itu di depannya gitu, kasih lubang yang begitu besar gitu ya. Jadi efektif tuh, orang terpaksa nggak bisa keluar masuk dengan tenang dan bebas gitu. Ya, tapi belakangan saya juga mengevaluasi dan mencari tahu lah, banyak referensi dan baca berita soal penggalian lubang ini gitu. Karena sebenarnya kan di Jakarta itu banyak galian-galian semacam ini. Dan ternyata kasusnya itu udah bukan cuma ini gitu. Ada banyak kasus dan itu mengecewakan, merusak mobil-mobil orang. Karena ada kasus galian lubang di tengah jalan. Besar, sebesar mobil gitu ya. Dan kemudian nggak ada pembatas, nggak ada tiang-tiang atau pengumuman bahwa itu ada lubang di sana, nggak ada. Jadi dibiarin begitu aja sehingga orang yang nggak awas atau orang yang jarang lewat sana yang pakai mobil gitu, kemudian masuk ke dalam lubang itu mobilnya. Mobilnya rusak, depannya kacanya pecah, tapi pengemudinya nggak apa-apa. Ya iyalah, lubangnya kan lumayan gitu ya. Nggak terlalu dalam banget, jadi nggak berbahaya. Nah, Pemprov DKI itu kan mestinya mengevaluasi bagaimana agar kejadian seperti itu tuh nggak terjadi lagi. Bukannya malah mengatakan bahwa ini nggak ada kecelakaan signifikan, orangnya nggak luka-luka, masih bisa jalan gitu. Ya udahlah kita lepaskan gitu, nggak ganti rugi. Padahal mobilnya rusak itu gitu ya. Ini kalau di kota lain atau di negara-negara lain, kalaupun ada lubang di tengah jalan raya, itu kan lubangnya paling segini lah. Segini ya. Kalaupun ada mobil jalan gitu kan kita paling udah bebas gitu ya. Udah gak sampai jatuh gitu. Tapi cuma di Jakarta lubangnya sebesar mobil. Ini ibu kota Indonesia loh. Ini kalau teman-teman saya di luar negeri tahu ada kasus kayak gini pasti ketawa ini. Ini bego banget nih. Negara ini bego banget gitu. Dan itu sama ternyata. Lubang-lubang yang membuat beberapa mobil masuk ke dalam di tengah jalan ibu kota Jakarta itu ternyata juga sama. Lubang-lubang kabel yang ingin dimasukkan ke dalam gitu. Itu artinya proyek ini emang nggak dievaluasi dan nggak mikirin perasaan warga gitu. Udah banyak kasus dan sekarang ada kasus lagi kayak gini gitu. Ini maksudnya gimana sih? Dan saya jadi teringat dengan pengalaman di masa lalu. Jadi dulu pernah saya terjebak macet di Jakarta. Jadi ada 4 ruas jalan gitu. Kemudian kanan dan kirinya ini ada proyek pembangunan. Iya, pembangunan kabel itu gitu. Upaya memasukkan kabel dari atas ke bawah tanah gitu ya. Sebenarnya waktu dulu saya nggak kecewa, bagus-bagus aja, saya mendukung karena itu tujuan kita bersama gitu untuk melihat Jakarta yang lebih bagus, lebih modern gitu. Saya nggak protes waktu itu meskipun macetnya lumayan 2 jam gitu. Sampai teman saya yang ada di dalam mobil itu kebelet pipis dan kemudian pipis di jalan, di tengah jalan, di dalam mobil. Kalau laki-laki gampang aja gitu kalau mau pipis. Asalkan lubangnya pas, tepat sasaran, ya udah pipis, beres gitu ya. Tinggal pakai botol aqua gitu kan. Udah selesai lah permasalahan. Tapi kan masalahnya kalau itu perempuan gimana? Dan kalau pipis di dalam mobil itu semuanya laki-laki, nggak masalah gitu. Tapi bagaimana kalau kita jalan dengan perempuan? Atau teman perempuan kita
rekan kerja kita gitu. Itu kan susah kita keluarnya meskipun pas ukuran apa namanya lubangnya, tapi nggak keluar-keluar juga gitu pipisnya gitu. Jadi bagi saya lubang-lubang di Jakarta, Gubernur DKI ini harus mengevaluasi gitu ya. Mengevaluasi lubang-lubang yang dia bikin gitu. Memang selama ini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu terkenal dengan gubernur lubang. Suka bikin lubang karena dia meyakini bahwa air itu harus dimasukkan ke dalam tanah, maka dia bikin lubang-lubang. Gak peduli nanti airnya bisa masuk atau enggak, yang penting bikin lubangnya dulu. Ya sama kayak gini nih. Gak peduli nanti ada warga kejebak masuk di sana, kemudian mobilnya rusak masuk ke dalam lubang gitu ya. Gak peduli. Yang penting bikin lubangnya dulu. Ini kalau kita di Bekasi, di desa saya gitu ya, di Madura itu memang ada sih banyak jalan berlubang, banyak gitu, di mana-mana tuh biasa sebenarnya jalan berlubang. Tapi kan kecil-kecil, nggak sebesar di Jakarta gitu. Di Jakarta lubangnya cukup buat masuk mobil. Aduh ya wah, saya kasihan dengan warga Jakarta hari ini ya. Karena telah memilih gubernur yang seiman, tapi bikin lubang aja nggak becus gitu. Gak usah mikirin yang lain-lain deh, mikirin lubang aja nggak becus dia gitu. Jadi kalau ada ibarat apa namanya ada kemacetan dan kita sudah anggap biasa, dan kemudian kalau ada macet yang disebabkan ada pengerjaan proyek dan kita bisa maklum karena itu sebagai obat semacam pil pahit yang harus kita telan dan nanti akan kita nikmati bersama gitu. Mungkin dulu kita bisa meyakini itu sebagai sebuah kebenaran, tapi sekarang nampaknya kita harus sadar ternyata emang bego-bego banget orang-orang yang kerja di Jakarta itu ya. Gak mikir perasaan orang, gak mikir apa ancaman yang bisa terjadi dengan lubang-lubang besar itu. Iya kalau 1 hari, 2 hari, seminggu oke lah. Ini yang di Jalan Senopati dan Jalan Suryo Kebayoran udah 2 bulan. 2 bulan rumah mereka di depan rumah mereka tuh ada lubang-lubang besar gitu dan nggak tahu sampai kapan itu, nggak jelas sampai kapan mau diselesaikan gitu. Ini kan kasihan yang punya mobil gitu, yang sudah di dalam dia nggak bisa masuk, yang udah di luar nggak bisa masuk rumah. Apa ini gitu. Tapi ya begitulah, sebuah penyesalan selalu datang terakhir, selalu datang terlambat. Semoga ini dijadikan pelajaran dan penyesalan-penyesalan itu terus diingat sebagai sebuah kesalahan gitu. Supaya ke depan kita tidak asal memilih pemimpin atau kepala daerah yang asal seiman, asal bagus, asal bisa menata kota. Karena pada akhirnya pemimpin itu harus bisa menata kota. Jangankan menata kota, kalau menata lubang-lubang aja nggak bisa. Maka wajar kalau kemudian Anies Baswedan menurut Google adalah gubernur terbodoh di dunia. Ya karena ini. Ngurus lubang aja nggak mampu. Saya pikir itu, terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.